Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, tombak terbanting ke bawah, disertai dengan suara siulan yang melengking. Para murid dari Sekte Pedang Sifang menjadi pucat, meledak dengan seluruh kekuatan di tubuh mereka, memaksimalkan kekuatan darah mereka, dan menebas ke atas dengan pedang mereka. Tombak menghantam pedang pertempuran, dan energinya meraung, membentuk embusan angin yang menyapu ke segala arah. Ledakan, batu-batu di bawah kaki murid dari Sekte Pedang Sifang pecah berkeping-keping. Dia tidak bisa diam, jadi dia berlutut, dan batu-batu itu hancur di tempat lututnya berada. Dia batuk darah, dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Tembakan ini langsung menghancurkan lengannya, dan hantaman yang kuat juga menghancurkan organ dalamnya, dan dia pasti sudah mati. Kekuatan seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan akhirnya terungkap dengan sendirinya. Lu Ming hanya mencapai tingkat kedua, tetapi kekuatannya 2 kali lebih kuat dari tingkat ke-6 dari keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat Huang. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Siapa kamu? Murid dari Sekte Pedang Sifang terus batuk darah dan bertanya dengan enggan. Matanya penuh ketidakpercayaan, dengan kultivasinya di puncak seni bela diri tingkat ke-8, dia dikalahkan dengan satu gerakan. Tampilan kultivasi Lu Ming jelas hanya tingkat ke-8 dari seorang seniman bela diri. Sekolah Pedang Xuan Yuan, Lu Ming, ucap Lu Ming berkata dengan ringan. Apakah kamu dari Sekte Pedang Xuan Yuan? Ucap pemuda itu berbisik. Dan kemudian matanya menjadi kendur dan dia kehilangan semua vitalitas. Pada saat ini, 2 master lainnya dari divisi seni bela diri 8 kali lipat juga mati. Mereka juga dihancurkan oleh Lu Ming. Meskipun keahlian menembak tidak beragam seperti ilmu pedang, namun lebih kejam, dan lebih mendominasi. Di tempat kejadian, hanya pemuda gendut yang tersisa. Pada saat ini, wajah pemuda gendut itu pucat, tanpa sedikit pun darah. Tubuhnya terus-menerus gemetar, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Lu Ming berjalan menuju pemuda gendut itu selangkah demi selangkah. Tidak, jangan bunuh aku, ucap pemuda gendut itu berteriak ngeri. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Sekte Pedang Sifang dengan menangkap begitu banyak pemetik batu biasa, ucap Lu Ming bertanya dengan dingin. Aku bisa mengatakan ya, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku, ucap pria muda gemuk itu memutar matanya dan berteriak. Oh, tidak mengatakan itu kan? Kalau begitu kamu akan mati, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia mengangkat tombak di tangannya. Pemuda gendut itu sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal, dan berteriak, aku berkata, ucap pemuda gendut itu. Lu Ming menatapnya dengan dingin, menunggu kata-kata selanjutnya. Kami datang dengan kakak senior Zeng. Kakak senior Zeng berkata dia akan membawa kami untuk mencari harta karun, jadi kami datang. Kakak Zeng berkata bahwa dia tahu dari buku kuno yang dicatat oleh leluhurnya bahwa ada sebuah kuil di dekat bagian dalam wilayah-wilayah api Lingnan, ada harta karun di dalam gunung berapi yang sudah punah, ucap pemuda gendut itu buru-buru menjelaskan. Lalu mengapa begitu banyak pemetik batu biasa yang ditangkap, ucap Lu Ming bertanya. Karena daerah sekitar gunung berapi yang sudah punah sangat tidak stabil, dari waktu ke waktu akan ada magma, api menyembur keluar, dan bahkan tanah akan tenggelam. Orang harus mencari cara untuk menemukan cara yang aman, dan kita bisa memasuki bagian dalam gunung berapi yang sudah punah, ucap pemuda gendut itu sangat ketakutan sampai mati. Lu Ming mengerutkan kening. Jelas bahwa dia ingin mengambil nyawa para pemetik batu itu untuk menemukan jalan bagi mereka. Ini adalah pusat kekuatan seni bela diri, kehidupan orang biasa seperti semut di mata mereka. Lu Ming tidak pernah memperlakukan musuhnya dengan lembut, tetapi dia tidak dapat melakukannya jika dia diminta untuk mengabaikan kehidupan orang lain demi keegoisannya sendiri. Lu Ming memikirkannya sejenak, dan kemudian bertanya, harta karun apa yang ada di gunung berapi yang sudah punah itu, ucap Lu Ming. Itu keterampilan bela diri, bisakah Anda melepaskan saya sekarang, ucap pemuda gendut itu memohon, tetapi dia berpikir tentang bagaimana mengundang kakak senior Zeng untuk membunuh Lu Ming setelah dia melarikan diri. Tunggu sebentar, saya punya pertanyaan lain.
Apa tingkat kultivasi saudaramu Zeng? Apakah ada orang yang lebih kuat darinya? Ucap Lu Ming bertanya lagi. Pemuda gendut itu menjawab dengan jujur, saudara Zeng adalah seorang jenius terkenal dari Sekte Pedang Sifang saya. Dia telah memenangkan 8 kemenangan berturut-turut di panggung perunggu. Bahkan jika dia tidak jauh lebih buruk daripada para jenius di daftar perunggu, kakak laki-laki yang datang kali ini hanya kakak Zeng yang terkuat, ucap pemuda gendut itu. Peringkat perunggu ke-8 ya, ucap Lu Ming. Lu Ming berbisik, 5 sekte utama Kekaisaran Laisun memiliki nilai yang sama untuk murid-muridnya. Mereka semua dibagi menjadi 3 tingkatan, perunggu, perak, dan emas. Demikian pula, setiap sekte juga memiliki daftar perunggu dan daftar perak. Aturannya persis sama. Nah, saya sudah mengatakan apa yang ingin Anda katakan, bisakah Anda membiarkan saya pergi, ucap pria muda gendut itu berkata. Biarkan kamu pergi. Kapan saya mengatakan saya akan membiarkan Anda pergi, ucap Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian, tombak itu menusuk keluar, menusuk hati pemuda gendut itu. Apakah tahap perunggu 8 kemenangan berturut-turut? Saya tidak tahu seberapa kuat 8 kemenangan beruntun si Fang Sword Sekte di tahap perunggu, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming menunjukkan semangat juang yang kuat. Dia memuntahkan darah ketika dia ditinju oleh He Tai. Tidak mungkin sekte yang berbeda memiliki kekuatan yang sama, tetapi tidak akan ada terlalu banyak perbedaan. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat selama periode ini, yang merupakan saat yang tepat untuk menguji hasilnya. Kemudian, Lu Ming melahap semua darah murid-murid Sekte Pedang Sifang, dan menemukan pemurnian di satu tempat. Adapun pemetik batu itu, mereka sudah melarikan diri segerombolan ketika murid-murid dari Sekte Pedang Sifang terbunuh. 2 jam kemudian, energi sejati Lu Ming pulih sepenuhnya dan mencapai puncaknya. Kemudian, Lu Ming berlari ke arah gunung berapi yang telah punah yang disebutkan oleh pemuda gendut itu. Di kawasan api Lingnan, jauh di dalam area tengah, dekat area dalam, terdapat gunung berapi tinggi yang sudah punah. Gunung berapi ini, bukan saya tidak tahu kapan letusannya berhenti, tetapi suhu di sekitar gunung berapi yang sudah punah itu masih sangat tinggi, tanahnya merah. Beberapa kilometer jauhnya dari gunung berapi yang sudah punah, ada lebih dari 20 anak muda, tak perlu dikatakan lagi, semuanya adalah murid dari Sekte Pedang Sifang. Lebih dari 20 murid dari Sekte Pedang Sifang mengepung lebih dari 30 pemetik batu. Lebih dari 30 pemetik batu berkumpul bersama, gemetar ketakutan di wajah mereka. Pahlawan muda dari Sekte Pedang Sifang, saya mohon, sangat berbahaya di sana. Jika Anda membiarkan kami menjelajahi jalannya, itu adalah kematian. Saya memiliki seorang pria tua dan seorang pria muda, saya mohon Anda membiarkan saya kembali, ucap seorang pria kekar berusia 50-an terus membungkuk dan memberi hormat. Sret, dengan kilatan cahaya pedang, kepala pria besar itu terbang tinggi. Ini sangat berisik, kamu ingin pergi kan? Aku akan mengirimmu ke jalan sekarang, ucap seorang murid dari Sekte Pedang Sifang meletakkan pedangnya kembali ke sarungnya dan berkata dengan dingin. Para pemetik batu lainnya terdiam sesaat dan tidak berani berbicara lagi, namun raut putus asa di wajah mereka semakin kuat. Kamu, cepat cari jalannya. Jika kamu cukup beruntung untuk lewat, kamu bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing, ucap seorang murid Sekte Pedang Sifang menunjuk ke seorang pria kekar berkulit gelap. Mata lelaki besar itu tiba-tiba dipenuhi keputusasaan, dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Jika kamu tidak pergi, maka matilah sekarang, ucap murid dari Sekte Pedang Sifang berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan pergi, ucap pria besar itu gemetar. Lalu dia berjalan keluar dengan gemetar. Keluar dan jelajahi, mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup, jika tidak pergi, kamu akan mati. Pria besar ini seharusnya berlatih seni bela diri, tetapi dia tidak memiliki darah yang terbangun, dan hanya memiliki prajurit tingkat pertama. Dia berjalan maju dengan hati-hati, dan segera, dia berjalan lebih dari 200 meter. Hah, tiba-tiba, magma keluar dari tanah, langsung menenggelamkan pria besar itu. Pria besar itu menjerit dan berubah menjadi bola api, setelah beberapa tarikan napas, dia berubah menjadi bola kokas. Suhu magma sangat tinggi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.